Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Feby Inggriani MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang berjudul paragraf. Perkenalkan, saya Restiana Syahdiah dengan nomor NIM 2050606131. Lalu ada Nadia Maharani Putri dengan nomor NIM 20506148. Lalu ada Puji Nuralisa dengan nomor NIM 20506151. Dan yang terakhir ada Yolanda Dwi Ferawina dengan nomor NIM 20506155. Langsung saja, yang pertama saya akan mensajikan materi yaitu pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat pada paragraf membicarakan satu gagasan atau gagasan tunggal. Kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan mendukung gagasan tunggal paragraf. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Puji Nuralisa. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Struktur paragraf. Yang pertama, posisi paragraf. Sebuah karangan dibangun oleh beberapa bab. Bab-bab suatu karangan yang mengandung kebulatan ide dibangun oleh beberapa anak bab. Anak bab dibangun oleh beberapa paragraf. Jadi, kedudukan paragraf dalam karangan adalah sebagai unsur pembangun anak bab, atau secara tidak langsung sebagai pembangun karangan itu sendiri. Yang kedua, batasan paragraf. Pengertian paragraf ini ada beberapa pendapat, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. De Jianggi dan Aditya Martaya, paragraf ialah satuan pembagian lebih kecil di bawah sesuatu bab dalam buku. Paragraf biasanya diberi angka Arab. Yang ketiga, kegunaan paragraf sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. 4. Unsur-unsur paragraf. Beberapa unsur yang pembangun paragraf sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf yaitu ada 4. Yang pertama, transisi. Yang kedua, kalimat topik. Yang ketiga, kalimat pengembang. Dan yang keempat, kalimat penegas. 5. Struktur paragraf, yaitu paragraf terdiri atas transisi, kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Terima kasih kepada Puji atas pemaparannya, dan selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Yolanda Dwi Ferawina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yolanda Dwi Ferawina dengan NPM 205060155. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh Puji, dan di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pembentuk paragraf. Perlu kita ketahui bahwa syarat-syarat pembentuk paragraf itu ada 5. Apa sajakah? Yang pertama yaitu adanya kesatuan. Yang kedua ada kepaduan, yang ketiga ada kelengkapan, yang keempat ada panjang paragraf, dan yang kelima ada pola susunan paragraf. Di sini juga saya akan menjelaskan satu persatunya. Nah, yang pertama yaitu ada kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama dengan menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan di sini tidak boleh dan tidak dapat diartikan bahwa paragraf itu hanya memuat satu hal saja. Yang kedua yaitu ada kepaduan.
Nah, kepaduan biasa juga disebut dengan koherensi. Kepaduan adalah kekompakan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Akan tetapi, suatu paragraf dapat dikatakan kepaduan yang baik apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu dapat dikatakan baik, wajar, dan memang mudah dipahami. Yang ketiga yaitu ada kelengkapan. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisikan tentang kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat dan apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan, itu bisa juga dikatakan dengan kalimat tidak lengkap atau kurang lengkap. Nah, yang keempat yaitu ada panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebuah tulisan tentu saja tidak sama, bergantung kepada seberapa jauh dan seberapa dalamnya bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasarannya. Nah, adapun 4 hal yang mempengaruhi panjang paragraf. Apa sajakah? Yang pertama yaitu ada penyusunan kalimat topik, yang kedua yaitu penonjolan kalimat topik dalam paragraf, yang ketiga yaitu pengembangan detail-detail penjelas yang tepat, dan yang terakhir ada penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Nah, yang terakhir yaitu ada pola susunan paragraf. Perlu kita ketahui bahwa ada 6 pola susunan paragraf. Yang pertama yaitu ada pola susunan waktu, yang kedua ada pola uraian sebab akibat, yang ketiga ada pola perbandingan atau pertentangan, yang keempat ada pola analogi, yang kelima ada pola daftar, dan yang terakhir ada pola lain. Yang selanjutnya ada macam-macam paragraf. Perlu kita ketahui bahwa macam-macam paragraf itu ada 5. Yang pertama yaitu ada eksposisi, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada deskripsi, yang keempat ada persuasi, dan yang kelima ada narasi. Yang pertama yaitu eksposisi. Eksposisi biasanya berisikan tentang uraian atau penjelasan tentang suatu objek dengan tujuan untuk memberi informasi. Yang kedua yaitu ada argumentasi yang bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan cara memberikan alasan atau bukti berupa data atau fakta. Yang ketiga yaitu ada deskripsi. Biasanya berisikan tentang gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga si pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan, dan mendengarkan hal tersebut. Yang keempat yaitu ada persuasi. Karangan ini bertujuan untuk mempengaruhi emosi pembaca agar si pembaca dapat berbuat sesuatu. Yang kelima yaitu ada narasi. Karangan ini biasanya berisikan tentang rangkaian peristiwa yang susul-menyusul sehingga akhirnya dapat membentuk alur cerita. Pada saudari Yolanda Dwi Ferawina dan akan dilanjutkan kembali oleh Nadia Maharani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Maharani Putri dengan NPM 205060148. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Yolanda dan di sini juga saya akan menjelaskan materi unsur-unsur di dalam paragraf. Seperti yang kita ketahui, dalam pembuatan suatu paragraf harus memiliki unsur-unsur pembangun paragraf agar paragraf atau alinea dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Baik itu topik, tema, gagasan utama, gagasan pokok, ataupun pokok pikiran. Seperti yang kita ketahui, unsur-unsur di dalam paragraf mempunyai 4 unsur. Yang pertama, deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga variatif, dan yang keempat deskriptif atau naratif. Di sini juga saya akan menjelaskan keempat unsur tersebut. Yang pertama, deduktif merupakan kalimat utama yang diletakkan di awal alinea. Dan yang kedua, induktif merupakan kalimat utama yang diletakkan di akhir alinea. Dan yang ketiga, variatif merupakan kalimat utama yang diletakkan di awal dan diulang pada akhir alinea. Dan terakhir, deskriptif atau naratif merupakan kalimat utama tersebar di dalam seluruh alinea. Dan yang terakhir, kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai penjelas dari gagasan utama. Dan kalimat penjelas juga merupakan kalimat yang berisi gagasan penjelas, seperti judul atau kepala karangan. Untuk membuat kepala karangan yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Provokatif atau menarik. Yang kedua, berbentuk frase. Yang ketiga, repelan atau sesuai dengan isi.
yang keempat logis, dan yang kelima spesifik. Baik, sekian dan terima kasih. Saya selaku moderator dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.